kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, forum tematik Bako Humas kembali digelar dalam rangka menyinergikan kementerian dan lembaga terkait untuk bersama menggaungkan program transformasi kesehatan nasional melalui Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Melalui pertemuan ini diharapkan Humas dari kementerian lembaga turut bersama menyosialisasikan sistem transformasi kesehatan yang tangguh di seluruh wilayah Indonesia melalui Undang-Undang Kesehatan tersebut. Perjalanan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 telah sampai pada titik pengesahan yang dilaksanakan pada bulan Juli lalu, setelah mendapat beragam reaksi dari sejumlah kalangan. Undang-Undang Kesehatan baru tersebut merupakan peraturan yang mengatur berbagai aspek dalam sistem kesehatan di Indonesia, mencangkup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Undang-Undang Kesehatan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perlindungan bagi masyarakat, serta mengatur kewenangan dan tanggung jawab tenaga kesehatan. Dalam Undang-Undang Kesehatan terdapat 10 poin penting yang ditekankan, yakni mengubah fokus dari pengobatan menjadi pencegahan, memudahkan akses layanan kesehatan, mendorong industri kesehatan untuk mandiri di dalam negeri, mempersiapkan sistem kesehatan tangguh menghadapi bencana, meningkatkan efisiensi dan transparansi pembiayaan kesehatan, memperbaiki kekurangan tenaga kesehatan, menyederhanakan proses perizinan, melindungi tenaga kesehatan secara khusus, mengintegrasikan sistem informasi kesehatan, serta mendorong penggunaan teknologi kesehatan yang mutakhir. Untuk itu, Dirjen IKP Kominfo Usman Kansong dalam forum tematik Bako Humas mengajak Humas pemerintah untuk turut menggaungkan poin-poin penting Undang-Undang Kesehatan tersebut melalui berbagai aset komunikasi publik yang dikelola agar pembangunan kesehatan sampai ke pelosok negeri dapat terwujud. Yang harus dilakukan oleh Humas adalah mensosialisasikan Undang-Undang Kesehatan ini, terutama tadi 10 poin yang saya sebutkan, transformasi itu. Ini peran Humas sangat penting, ya sangat penting, sehingga ya selesai acara forum tematik Bako Humas ini, humas-humas di seluruh Indonesia, humas pemerintah itu harus mendiseminasikannya, begitu kira-kira ya. Jadi sangat penting lah supaya nanti ada perubahan pengetahuan, perubahan sikap, perubahan perilaku masyarakat, begitu. Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan terus mensosialisasikan Undang-Undang Kesehatan sejak awal penyusunan di 34 provinsi kepada tenaga kesehatan hingga kader kesehatan. Diharapkan hal tersebut dapat mempercepat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kami juga ingin mengajak tentunya teman-teman humas ya untuk mensosialisasikan, memberikan informasi yang benar, karena tadi mungkin saja informasi-informasi itu malah sebenarnya tidak betul ya, tapi kemudian karena banyak yang mungkin tidak tahu tentang apa manfaat daripada undang-undang ini, sehingga mungkin juga tidak bisa menyampaikan ya atau menjelaskan. Nah, harapannya tentunya dengan sosialisasi pada forum ini, kami berharap seluruh rekan-rekan humas di kementerian dan lembaga bisa lebih mendukung undang-undang kesehatan yang tentunya masih ada tahap-tahap berikutnya ya untuk penyusunan daripada peraturan perundangan di bawahnya. Pemirsa, untuk menelaah lebih lengkap tentang program transformasi kesehatan, kami akan mengajak Anda untuk berbincang lebih dalam bersama rekan kami Bilqis Sabila dalam video berikut ini. Halo pemirsa GPR TV, senang sekali saya Bilqis Sabila dapat menjumpai Anda dalam kesempatan yang satu ini. Pemirsa, memang sebelum disahkannya rancangan Undang-Undang Kesehatan untuk menjadi Undang-Undang Kesehatan pada bulan Juli lalu, transformasi sistem kesehatan tersebut kerap mendapatkan reaksi tak sedap dari beragam golongan. Nah, namun perlu kita sepakati bersama nih pemirsa bahwa memang perbaikan layanan kesehatan di Indonesia ini adalah sebuah keharusan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terkait dengan kesehatan sendiri membutuhkan pembaruan dengan konteks, kebutuhan, dan juga regulasi yang terkini. Sebab memang kita ketahui bahwa undang-undang terkait kesehatan yang ada ini telah berusia belasan hingga puluhan tahun. Lantas sampai saat ini, perubahan apa saja yang telah terlaksana atas transformasi kesehatan tersebut? Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan staf ahli bidang hukum kesehatan Kementerian Kesehatan, Bapak Dr. Sundoyo. Selamat malam Pak Sundoyo, apa kabar hari ini Pak? Selamat malam Mbak. Apa nih?
Salbila atau siapa? Bilkis Sabila, Pak. Bilkis Salbila, saya panggil Salbila aja. Baik. Pak Sundayo, sebelum kita lebih jauh berbicara mengenai Undang-Undang Kesehatan, kita akan mengingatkan kembali kepada masyarakat akan poin penting dilaksanakannya prioritas pemerintah dalam penyusunan Undang-Undang Kesehatan ini seperti apa sih, Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Salbila. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih mirip apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Salbila. Itu adalah apa sih urgensinya gitu undang-undang kesehatan ini dibuat gitu. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya di pasal 28H itu ada hak loh bagi masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan yang layak. Lalu siapa itu yang harus menyediakan pelayanan kesehatan yang layak tadi itu bagi masyarakat? Pemerintah. Khususnya di pasal 34 dinyatakan bahwa negara itu bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Pertanyaan besarnya sebenarnya adalah begini. Apakah sampai dengan saat ini masyarakat itu sudah mendapat pelayanan kesehatan yang layak atau belum? Itu yang harus dijawab. Nah, oleh karena itu kami ingin mencoba menyampaikan berbagai persoalan kesehatan yang ada di Indonesia saat ini. Yang pertama adalah terkait dengan pelayanan kesehatan primer. Kalau kita bicara masalah pelayanan kesehatan primer, lalu ini pertanyaannya sudah tersedia atau belum? Yang mudah adalah puskesmas. Puskesmas kita itu kurang lebih ada 10.500 puskesmas. Tidak kurang dari 350 puskesmas sampai dengan saat ini belum ada itu dokter umumnya. Tidak kurang dari 2.300 yang belum ada dokter giginya. Artinya apa? Ketika ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan sesuai dengan indikasi medisnya, butuh dokter umum, butuh dokter gigi, nggak tersedia itu. Ini yang harus kita bereskan. Yang kedua adalah di tingkat lanjut. Belum juga tersedia pelayanan kesehatan spesialis dan subspesialis yang merata. Di beberapa rumah sakit, khususnya di luar Jawa, itu masih sulit untuk didapatkan oleh masyarakat. Sekarang ini adalah pelayan-pelayan itu lebih banyak tertumpuk, terkonsentrasi di Pulau Jawa. Gitu. Ini yang harus kita mencoba untuk bagaimana memeratakan tadi itu. Yang ketiga, itu adalah terkait dengan kefarmasian. Sampai dengan saat ini, terkait dengan obat, alat kesehatan, kita masih banyak impor dari luar, masih banyak ketergantungan dari luar. Gitu. Kalau suatu saat ini kita tidak mencoba untuk bereskan, suatu saat kita tidak mencoba untuk mengarah bagaimana terjadi kemandirian, itu kalau terjadi sesuatu seperti pandemi kemarin, kita akan kolap. Ini juga yang akan kita bereskan. Yang ketiga adalah terkait dengan pembiayaan. Pembiayaan sekarang yang ada terkait dengan mandatory spending adalah belum efektif, belum efisien. Pembiayaan ini tidak fokus kepada bagaimana persoalan-persoalan kesehatan yang ada, misalnya bagaimana menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi, mengatasi stunting. Maka ke depan itu harus kita bereskan. Bagaimana antara kebijakan pusat dengan kebijakan daerah itu harus linear. Gitu. Uang itu betul-betul digunakan agar lebih efektif, efisien untuk menembak program-program prioritas. SDM juga sama. Dari sisi produksi, dari sisi distribusi masih ada masalah. Ketika perencanaan dibuat dengan baik, tapi produksinya tidak ada, nggak bisa juga itu didistribusikan. Ini juga yang akan kita coba bereskan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana sistem informasi kesehatan dan pemanfaatan teknologi kesehatan. Contoh sederhana lah misalnya, bagaimana hari ini masyarakat kita itu yang akses ke pelayanan kesehatan berapa banyak sih? Lalu ketika akses, didiagnosa dokter apa, diberikan obat apa, nggak punya itu. Ini yang harus kita mencoba untuk perbaiki. Inilah sebenarnya urgensi kenapa undang-undang kesehatan ini harus dibuat. Itu mungkin. Jadi urgensinya jelas. Banyak persoalan, ini yang harus kita bereskan. Baik, sehingga Undang-Undang Kesehatan ini dibuat untuk menjawab persoalan-persoalan kesehatan yang masih ada di Indonesia hingga sampai saat ini, begitu ya Pak? Ya. Kemudian juga transformasi pembiayaan tadi sempat disebutkan oleh Pak Sundoyo ini terkait menjadi pilar penting dalam pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Nah, hingga saat ini sudah tepat sasarankah Pak implementasi dari program tersebut? Ya, kalau kita bicara masalah pembiayaan kesehatan, yang sering didiskusikan itu kan terkait dengan mandatory spending. Ya. Mandatory spending itu sebenarnya adalah diatur di dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Pasal 170 dan berikutnya itu. Yang mesti harus dipahami oleh teman-teman gitu ya, oleh masyarakat itu adalah
untuk apa sih 5% APBN pusat dan untuk apa sih 10% APBD itu. Di sana jelas gitu. Jelas bahwa itu adalah digunakan untuk gitu kan, bagaimana pembiayaan masyarakat yang rentan. Ibu hamil misalnya, ibu melahirkan misalnya, bayi baru lahir, stunting dan segala macam, itu adalah untuk menekan angka kematian ibu, angka kematian anak, lalu stunting gitu. Tapi bagaimana dengan hasil Riskesdas yang sebelumnya, 2019 ya, kan ini memang 5 tahunan. Ternyata stagnan itu. Oke. Tidak turun juga itu yang namanya angka kematian ibu, angka kematian anak, bahkan stunting itu nggak turun. Gitu loh. Maka dari itu, kita mencoba untuk lakukan perubahan. Kita tidak muat di dalam undang-undang itu, tetapi bagaimana rencana induk pembangunan kesehatan itu menjadi penting. Sehingga nanti ada program-program prioritas itu, mulai dari bagaimana kebijakannya, pendanaannya dan segala macam itu adalah dari pusat sampai dengan ke daerah itu clear gitu. Dikaitkan dengan RPJMP, RPJMN, Restra, bahkan sampai dengan rencana pembangunan daerah. Ya. Kalau ini bisa satu langkah diatur dalam rencana induk pembangunan kesehatan, sebenarnya hal-hal yang tujuan tadi itu menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian anak, termasuk juga bagaimana menekan angka stunting, itu akan malah bisa lebih efektif. Pembiayaan juga akan lebih tepat sasaran. Gitu Mbak Dila. Sehingga tapi bisa dikatakan hingga sampai saat ini sudah termasuk tepat sasaran begitu ya Pak pengimplementasian dari adanya transformasi pembiayaan tersebut. Kalau yang sekarang kan memang sedang dalam proses ya. Oke. Contoh misalnya, bagaimana terkait dengan masalah pembiayaan itu. Saat ini 4 jenis penyakit aja, ya kan? Itu kan bagaimana ke daerah itu, bagaimana pada saat intervensi orang ini adalah didekatkan gitu pelayanan kesehatannya, maka kita ada namanya program pengampuan pelayanan kesehatan yang KJSU itu kan, gitu kan? Ada jantung, ada stroke, ada itu yang kita mencoba. Pembiayaan itu yang sebenarnya kita lebih efektif kita tesnya. Yang kedua misalnya Mbak Bila, contoh yang sederhana, ternyata bagaimana angka kematian ibu dan anak itu adalah salah satu yang dia adalah tidak turun itu adalah karena kualitas ANC-nya. Gitu. Maka kemarin akhirnya ANC bukan 4 kali tetapi 6 kali gitu, selama masa kehamilan itu. Tetapi tidak hanya 4 kali atau 6 kali. Kualitas pemeriksaannya itu gitu. Sehingga dia akan dideteksi lebih awal apakah anak yang di dalam kandungan ini adalah sehat atau enggak, potensi untuk dia stunting ini apa enggak. Bagaimana menerapkan sistem mencegah begitu ya Pak, sebelum akhirnya mengobati nanti begitu. Sesuai dengan landasan mengapa Undang-Undang Kesehatan ini juga diterbitkan begitu ya Pak. Betul. Akan ke depan, seluruh puskesmas itu adalah ada USG di sana untuk memperbaiki kualitas dari ANC tadi itu. Baik, ini juga termasuk sebagai ketahanan farmasi begitu ya Pak, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan begitu. Ini juga sudah mulai digalakkan oleh Kemenkes hingga sampai saat ini progresnya seperti apa Pak? Ya, nah ini yang sebenarnya kita ingin mencoba untuk bagaimana agar ke depan, gitu ya, terkait dengan kefarmasian, terkait dengan alat kesehatan itu betul-betul kita bisa mandiri. Karena kalau ini kita tidak mencoba untuk ini bisa mandiri, suatu saat negara pengekspor itu adalah untuk kebutuhan dalam negerinya, gitu. Ya. Itu kita akan collapse. Karena apa? Kita nggak punya kemandirian itu. Makanya itu yang kita dorong bagaimana agar bahan baku obat yang selama ini adalah masih impor lebih dari 90% obat Sebetulnya kita jadi bisa ya Pak untuk memproduksi itu sama. bisa, bahkan saat ini itu ada salah satu BUMN yang sudah memproduksi Vaksin. sediaan farmasi yang sudah memproduksi vaksin, ya kan? Termasuk juga bahan baku obat itu. Iya. Itu yang mestinya harus dioptimalkan untuk dimanfaatkan menjadi bahan baku obat, lalu itu diproduksi oleh produsen-produsen obat. Kemarin terkait dengan kemandirian, Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan 1311 ya. Itu adalah untuk terkait dengan TKDN. Ini tujuannya adalah bagaimana agar produk-produk dalam negeri itu bisa dimanfaatkan secara optimal. Ya. Kemudian kiranya apa sih Pak keuntungan dengan diterbitkannya, disahkannya Undang-Undang Kesehatan ini baik untuk tenaga kesehatan itu sendiri maupun oleh masyarakat Pak? Dan bagaimana data kita nih sebagai masyarakat ini dapat terjamin untuk di dalam Undang-Undang Kesehatan ini? Cukup banyak. Saya ingin satu contoh saja terkait dengan
sertifikasi, registrasi, dan lisensi. Maksudnya di situ adalah bagaimana terkait dengan pengurusan STR, bagaimana di situ terkait dengan SIP, agar teman-teman tenaga medis, teman-teman tenaga kesehatan itu betul-betul bisa lebih mudah, lebih cepat, biaya murah di dalam mengurus STR itu. Sekarang STR seumur hidup sudah berjalan, gitu kan? Dan itu dengan mudah untuk diurus gitu oleh teman-teman ini gitu. Sudah cukup banyak terkait dengan pelayanan kesehatan yang selama ini sulit diterima oleh masyarakat, terutama adalah terkait dengan bagaimana kalau dia butuh pelayanan medis sesuai dengan terkait dengan jantung misalnya, stroke misalnya. Sekarang sudah tersedia di beberapa rumah sakit dengan pengampuan tadi itu. Ini adalah memang dilandaskan pada undang-undang yang baru. Terakhir Pak, mungkin bisa dijelaskan undang-undang terkait untuk mengatur mengenai ketentuan pidana dan perdata ini, apa yang perlu menjadi perhatian bagi masyarakat begitu Pak? Ya, saya satu dulu ya, bahwa sejak keluarnya Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini kan memang ada satu politik hukum yang disepakati oleh pemerintah dengan DPR. Sepanjang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu adalah diatur, maka nggak boleh itu diatur di dalam undang-undang yang lain tuh, termasuk Undang-Undang Kesehatan ini. Maka ada beberapa hal yang sudah diatur tuh di dalam Undang-Undang 1 2023 yang tidak kita atur. Tetapi memang karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini adalah ada ketentuan peralihannya bahwa dia akan berlaku 3 tahun kemudian, yaitu tahun 2026, agar masyarakat kita tetap terlindungi, maka di situ juga kita atur. Contoh misalnya begini, terkait dengan aborsi. Oke, aborsi itu di dalam undang-undang pidana yang lama tidak ada itu alasan pemaaf. Tidak kurang dari 22 pasal yang mengatur tentang aborsi itu yang ada alasan pemaafnya itu, yang ada pengecualian. Semuanya adalah pidana itu. Yang melakukan, yang membujuk, yang ikut serta, semuanya. Alasan pemaaf itu adalah adanya di Undang-Undang Kesehatan 36 tahun 2009, pasal 74, 75 dan selanjutnya itu. Ketika Undang-Undang Kesehatan itu adalah dicabut, nggak ada lagi alasan pemaaf itu. Maka di dalam Undang-Undang Kesehatan yang sekarang ini diatur supaya tetap masih ada pemaaf, tapi itu hanya berlaku sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, 2006 otomatis nggak berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Kesehatan ini juga banyak yang dilakukan evaluasi yang mestinya ini adalah bukan pidana gitu sanksinya, tetapi dilakukan sanksi pidana. Ini yang kita geser ke sanksi administrasi. Apa itu? Kewajiban rumah sakit. Ada satu lagi misalnya terkait dengan kewajiban untuk memiliki STR, SIP. Kalau dia nggak punya, dulu ada pidananya, kita geser ke administrasi. Yang terakhir yang menarik Mbak Bila, itu adalah begini. Di dalam Undang-Undang Bidang Kesehatan, mau itu Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Keperawatan, maupun Undang-Undang Kepidanan, itu selalu mengatur terkait dengan perlindungan hukum. Normanya itu kurang lebih adalah begini. Setiap tenaga kesehatan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, gitu kan, sepanjang pelayanannya itu adalah diberikan sesuai dengan standar. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Ketika mereka itu diduga melakukan tindak pidana, lalu dilaporkan kepada penyidik, ya dilakukan proses penyidikan seperti masyarakat pada umumnya yang diduga melakukan tindak pidana. Ini yang kita lakukan perubahan di dalam Undang-Undang 17. Bagaimana perubahan itu? Itu diatur di dalam pasal 308. Diatur begini. Ketika tenaga kesehatan, tenaga medis itu adalah diduga melakukan tindak pidana, lalu itu adalah dilaporkan kepada penyidik nggak boleh itu serta-merta melakukan penyidikan. Apa yang harus dilakukan oleh penyidik? Dia harus minta itu mengajukan permohonan kepada majelis. Untuk apa? Untuk dilakukan pemeriksaan. Apakah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan tadi sesuai dengan standar atau enggak? Ketika sesuai dengan standar, maka rekomendasinya adalah ini sudah sesuai dengan standar yang ada, dia nggak boleh itu dilanjutkan. Gitu. Tetapi kalau misalnya dia itu adalah ada pelanggaran disiplin, nggak sesuai dengan standar, itu sepenuhnya adalah diserahkan kepada penyidik untuk mencari bukti apakah ini memenuhi tindak pidana atau tidak. Gitu. Kalaupun toh itu adalah memenuhi di dalam pasal 306
itu dinyatakan bahwa aparat penegak hukum tetap harus mendahulukan penyelesaian dengan keadilan restoratif. Jadi kalau misalnya dibandingkan gitu, perlindungan hukum ini dengan undang-undang bidang kesehatan yang sebelumnya jauh lebih bagus undang-undang kesehatan ini dibanding undang-undang yang lain. Tapi bukan berarti ini membisukan masyarakat yang ingin membuat laporan begitu ya, padahal ini tetap berjalan. Begitu, hanya saja prosedur yang berbeda. Ini kan sebenarnya gini Mbak Bila, ini kan sebenarnya adalah untuk melihat secara clear, secara jernih gitu ya, apakah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan tadi sesuai dengan standar atau enggak gitu. Karena dalam pelayanan kesehatan itu gini Mbak, pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan itu adalah tidak ada jaminan bahwa pasien itu akan sembuh, enggak. Betul. Tapi pelayanan yang diberikan itu adalah betul-betul sesuai dengan standar. Persoalan dia itu sembuh, persoalan dia itu adalah sakit, persoalan dia itu adalah meninggal, itu urusannya diatur. Tapi bagaimana pelayanan itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan standar tadi itu. Ini yang penting gitu. Maka perlindungan itu betul-betul jangan sampai gini loh. Ada pasien yang kondisinya adalah sudah parah, lalu dia tidak mendapatkan perlindungan yang cukup yang diatur di dalam undang-undang, lalu dia tidak memberikan pelayanan secara maksimal. Karena kalau ini saya berikan secara maksimal, nanti terjadi apa-apa gitu, lalu nanti saya harus berurusan dengan pengadilan. Nah itu yang kita berikan jaminan untuk di dalam undang-undang kesehatan, sehingga betul-betul di dalam memberikan pelayanan itu all out sampai dengan titik darah penghabisan lah istilahnya kayak gitu. Karena apa? Dijamin dia oleh undang-undang kesehatan. Itu Mbak. Ya, untuk menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi ini akan disahkannya undang-undang kesehatan, memang juga disahkannya undang-undang kesehatan ini menjadi awal yang baru begitu ya Pak, untuk membangun kembali sistem kesehatan yang tangguh di seluruh Indonesia sesuai dengan undang-undang yang sebelumnya disebutkan ini, untuk menjamin kesejahteraan lahir batin serta hak kesehatan bagi setiap masyarakat di Indonesia. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Sundoyo selaku staf ahli bidang hukum kesehatan Kementerian Kesehatan yang telah bergabung bersama kami pada hari ini Pak. Terima kasih banyak. Selamat selalu Pak Sundoyo. Terima kasih. Nah, pemirsa, itulah perbincangan kami bersama dengan Pak Sundoyo selaku staf ahli bidang hukum kesehatan Kementerian Kesehatan. Kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Ladianti Arfiani pamit, sampai jumpa.